sebaik apapun teknik marketing yang kita pelajari dan kita praktekkan, itu pasti bagus-bagus ya. Iya. Apa namanya? Teknik marketingnya pasti bagus. Tapi ketika Allah tidak meridhoi, nah itu ditarik semua sama Allah gitu kan. Terlepas daripada COVID atau tidak. Nah, ketika Allah ridho, semuanya akan baik-baik saja. Madu hitam Baduy itu brandnya, merek. Variannya ada 3 macam, putih, kuning, dan hitam. Para petani itu ketika panen di hutan larangan Lewi Damar, madunya diambil, diperas, masuk ke botol. Jadi semua unsur tadi, madu, royal jelly, propolis, dan polen menyatu. Madu itu konform dengan An-Nahl 6869, dari perut lebah keluar cairannya beraneka ragam, dan madu sebagai obat yang menyembuhkan. Nah, jadi kalau misalkan madunya murni, tidak dicampur dengan apa-apa, saya yakin 100% insya Allah membantu menyehatkan dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. .9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Halo X People, kamu gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia terus. Karena apa? Karena Indah bakalan nemenin kamu nih X People dalam program kesayangan kita, yaitu program Melek Cuan, yang bakalan buat kamu melek terhadap peluang-peluang usaha. Dan pastinya program ini Indah akan menghadirkan para UMKM yang berkolaborasi juga dengan Rumah BUMN Bandung. Dan kebetulan hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu owner UMKM Madu Hitam Baduy. Wah, apa tuh? Apakah asli dari Baduy ataukah ownernya juga orang Baduy atau gimana? Kita ulik hari ini, People. Kebetulan bapaknya sudah ada di sini, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semangat sekali ya nampaknya. Dan hari ini kita bakalan ngobrol dengan Bapak Erwin, owner dari Madu Hitam Baduy. Nah, sebelum ngobrolin tentang Madu Hitam Baduy, Bapak boleh perkenalan dulu nih ke X People, para pendengar kita. Boleh Pak perkenalan dulu? Ya, Sampurasun X People dimanapun Anda berada, dan juga agen-agen saya yang tersebar di Jawa Barat, DKI, Banten, dan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nama saya Erwin, saya pensiunan dari Pikiran Rakyat. 22 tahun saya jadi reporter dan di marketing. Kemudian setelah pensiun saya menekuni Madu Hitam dari Baduy. Karena kebetulan waktu itu saya sempat tugas kurang lebih 7 tahun di Banten. Dan wilayahnya adalah Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak. Jadi banyak kenal dengan teman-teman dari Baduy Dalam dan Baduy Luar. Setelah pensiun ketemu lagi sama mereka dan berkolaborasilah dengan mereka. Oke, pensiunan reporter hingga pada akhirnya sekarang jadi entrepreneur ya Pak ya? Amin. Madu Hitam Baduy. Selain tadi dari historisnya pernah ke Baduy, kenapa bisnis yang dipilihnya adalah madu Pak? Kan banyak banget F&B yang lain. Ya, saya banyak menekuni produk. Tapi salah satu yang saya perhatikan adalah madu. Kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi oleh cuaca. Saya pernah jualan es, ketika musim hujan omset anjlok. Musim kemarau banyak sekali. Saya juga pernah menekuni bisnis yang lain dan itu sangat tergantung dengan cuaca. Nah, madu itu tidak terpengaruh dengan cuaca. Bahkan ketika, mohon maaf, ada kejadian luar biasa 3-4 tahun yang lalu, COVID, kita baru masuk tahun pertama omset naik 300%. 300%? Ya, setelah COVID selesai baru kembali normal dan sekarang kita menata kembali menuju ke omset normal. Oke, berarti madu itu salah satu bisnis yang stabil ya, jadi tidak dipengaruhi oleh cuaca juga. Dan berarti ini sudah berapa lama Pak Madu Hitam Baduy? Dari 2019 ya, mungkin tahun ke-6 tahun ke-7 ya. 2019, berarti itu pas masa mau COVID banget ya Pak ya? Betul, ya beberapa ya setahun pertama lah langsung kena COVID. Oke, setahun. Jadi ketika teman-teman UMKM lain
ada penurunan omset pada Mhm. saat Covid, madu alhamdulillah trennya naik dan kita bisa membantu teman-teman ibu-ibu rumah tangga yang suaminya terkena PHK atau misalkan omsetnya turun, mereka menjadi agen-agen madu dan ya lumayanlah bisa terjual 1, 2 botol dibantu sama teman-teman mereka dan itu, nambah nambah uang saku buat anak, nambah Mhm. uang dapur, lumayanlah. Oke, berarti jadi membuka peluang usaha juga bagi Ya, yang lainnya. Pak, kan Bapak awalnya dari reporter, ya, kemudian beralih menjadi entrepreneur. Ada ya. kesulitan nggak, Pak? Alhamdulillah tidak ya, Mhm. karena ketika masih di, eee, perusahaan tadi saya pernah di Pikiran Rakyat, saya juga lama Oh. di marketing iklan dan marketing, sirkulasi. Jadi sedikit banyak mengetahuilah bagaimana seluk-beluk dunia marketing dan alhamdulillah juga saya banyak mendapat kesempatan, dapat ilmu disekolahkan untuk bagaimana menjual produk. Mhm. Nah, pada saat yang bersamaan saya juga, jadi marketing asuransi. Di asuransi juga memang unik, produk yang tidak terlihat saja bisa kita jual, Mhm. apalagi produk yang terlihat ada barangnya, jadi itu pasti bisalah. Oke, iya menarik ya. Produk yang nggak kelihat aja bisa kejual, apalagi yang ada barangnya, Pak Ya, ya. Dan madu hitam Baduy. Ketika membawa brand kata Baduy, berat gak sih, Pak? mmm, tidak ya, alhamdulillah tidak. Awalnya saya menekuni madunya madu hitam, Mhm. karena saya pikir madu hitam itu banyak membantu masyarakat yang mengalami kesulitan kendala kesehatan. Kenapa tidak madu kuning? Madu kuning juga memang ada pasarnya, saya pikir karena, produknya sudah banyak dikenal orang, tapi kalau madu hitam kan tidak terlalu banyak orang. Nah, dalam perjalanannya 3 bulan pertama, ternyata saya juga dapat ilmu baru nih dari teman-teman senior, bahwa ada madu warna putih. Ketika saya tawarkan madu hitam, "Oh enggak, saya nggak beli madu hitam, saya biasanya madu putih." Dari situ saya mulai mulai menelusuri, memang apakah ada madu putih? Nah, Mhm. setelah ditanya ke teman-teman, di Baduy, ternyata memang ada dan saya mendapat kesempatan ketemu dengan Puun, Mhm. ketua adat untuk meminta izin, mau memasarkan madu, ada di sana tuh ada 3 kepuunan, Cibeo, Cikesik, Cikertawana, Mhm. 2 kepuunan sempat saya datangi dan saya sempat, minta izin untuk memasarkan ini dan alhamdulillah mereka, welcome untuk itu. Jadi seolah-olah sudah sah katanya, Oh. untuk berjualan. Jadi MOU-nya, tidak berupa hitam di atas kertas gitu, hitam atas putih, tapi, datang, katingali tarang, indit katingali imbit gitu. Jadi, Mhm. kelihatan orangnya, minta izinnya, jelas gitu. Dan alhamdulillah dapat restu nih dari Heeh. ketua adat untuk Oke. memasarkan. Jadi sampai sekarang 6 tahun, 7 tahun bisa bertahan, alhamdulillah. Berarti memang sudah direstui karena kan kalau membawa nama Baduy agak berat ya Pak ya karena Betul, masyarakat adat di betul, sana heeh. luar biasa. Berarti madu madu hitam ini diproduksi di Baduy langsung atau memang diproduksi lebih lanjutnya di sini Pak? Ya, jadi, di sana tuh ada banyak kelompok-kelompok, petani, saya sebut petani saja. Mereka memanen secara bergiliran, panen lestari, ke hutan larangan Lewi Damar. Jadi itu di sana tuh ada satu kawasan hutan yang tidak boleh sembarangan orang masuk. Hanya orang-orang Baduy dalam, Baduy luar saja yang boleh ke sana dan mereka memanen seperlunya gitu ya. Seperlunya kemudian, di diperas, dimasukin ke botol, kirim ke Bandung. Tentunya dikirim ke mana-mana ya, Mhm. salah satunya dikirim ke Bandung dan yang dikirim ke Bandung, saya uruskan perizinannya, kemudian, koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, kabupaten, kota, dan provinsi. Perizinan alhamdulillah kita lengkapi dan juga dengan rumah BUMN juga Mhm. gitu ya. Eee, akhirnya, ya alhamdulillah berjalan lancar saja. Alhamdulillah. Tapi memang terkait dengan, daya beli masyarakat ya, Iya. masyarakat. Jadi meskipun orang membutuhkan ketika mereka harus memilih, mana dulu nih, makan dulu, sekolah anak dulu, Iya. atau beli madu dulu Mhm. ya. Tapi ketika mereka mengetahui, eee, khususnya masyarakat menengah ke atas yang relatif stabil Mhm. ekonominya, mereka merasa bahwa
madu adalah salah satu alternatif untuk menjaga kesehatan Iya. mereka dan itu pasti dibeli gitu. Oke, luar biasa. Dan repeat ulang, repeat Oh, order repeat gitu. order. Banyak Oke, yang menarik. Ketika memutuskan untuk bisnis madu, kan di Indonesia ada salah satu brand madu yang udah terkenal betul. banget. Nah, itu gimana Pak pemasarannya untuk ya bisa bersaing dengan mereka? Persaingan tetap ada ya, persaingan tetap ada, tapi pasarnya juga tetap ada. Masing-masing itu punya market sendiri-sendiri. Jadi madu A, madu B, madu C itu mereka sudah punya marketnya masing-masing. Dan saya mengusung nama Baduy karena tadi latar belakang pernah tugas di sana dan mendapat izin dari ketua adat. Ini menjadi nilai tambah, nilai jual tersendiri gitu. Dan apa namanya ya dengan kesederhanaan, dengan hal-hal yang luar biasa jadi nilai tambah gitu untuk apa namanya memasarkan produk ini. Oke, karena ada otentik Baduynya ya Iya Pak ya. asli ya. Ada perbedaan Pak antara misalkan madu hitam yang diproduksi di hutan Baduy dengan yang di lainnya? Karena kan Baduy juga identik dengan sangat-sangat menjaga alamnya. Ya, jadi begini, lebah itu ada dua macam. Lebah ternak menghasilkan madu ABCD. Saya lebahnya lebah hutan atau disebutnya dengan Apis dorsata, itu menghasilkan madu putih, kuning, dan hitam. Tapi dari sisi kadar air atau kekentalan orang itu selalu berbeda-beda. Begitu juga dengan rasa. Rasanya tidak akan pernah sama. Di hutan itu bunganya macam-macam. Jadi si lebah ini ketika menghisap bunga di blok A, blok B, blok C, rasanya pasti beda. Gitu. Demikian juga kadar air. Kalau misalkan daerah tersebut kena sinar matahari yang terik, yang panas, yang banyak, cenderung kental. Tapi kalau misalkan hutannya lebat, curah airnya tinggi, curah hujannya tinggi, cenderung encer. Gitu. Jadi bukan berarti madu encer, madunya palsu, bukan. Itu tergantung dari situasional di lapangan. Dan rasa juga berbeda-beda. Kalau yang hitam itu kan rasanya pahit, pahit manis. Tapi ternyata setelah saya tekuni selama 6 tahun, pahitnya juga beda-beda setelah saya ini ya, karena setiap barang datang selalu saya cicipin gitu. Quality controlnya selalu saya lakukan. Tidak ada madu yang bagus, tidak ada madu yang jelek. Tapi memang madunya itu berbeda-beda, gitu, selalu berbeda. Tidak akan ada rasa flat karena itu tidak melalui proses fabrikasi. Jadi tradisional banget. Dipanen, diperas, masuk botol. Sesederhana itu. Sudah mengandung polis, sudah mengandung propolis, sudah mengandung polen, sudah mengandung royal jelly. Jadi sudah lengkap lah madu itu. Insya Allah sehat. Oke, berarti tidak ada madu yang tidak baik dan yang baik, tapi prosesnya aja yang beda ya Pak ya. Menarik as people. Dan kalau ngomongin usaha kan kita juga pasti akan memikirkan ini cuan nggak sih, peluang usahanya ini cuan nggak sih. Nah as people kita akan bahas ya Pak ya, tapi di segmen selanjutnya karena ada yang mau lewat dulu, so stay tune terus di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. X People masih di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Masih bareng Indah ditemani oleh Pak Erwin, owner dari Madu Hitam Baduy. Kita masih berada di program Melek Cuan X People. Kalau ngomongin melek cuan dan ada usaha gitu ya, kita akan ngobrolin juga ini seberapa cuan ini bisnis madu hitam, khususnya Madu Hitam Baduy ini. Pak, sebelumnya kan jadi reporter ya Pak ya. Kalau reporter bekerja di perusahaan pasti dapat gaji setiap bulannya. Beralih ke pengusaha kadang setiap bulan tuh gak tentu. Ini gimana Pak? Ya justru itu menjadi tantangan tersendiri ya. Karena ternyata dunia usaha itu unik dan perlu diperjuangkan gitu ya. Seperti yang saya alami, 3 bulan pertama kita memasarkan madu dengan omset yang trennya naik. Tapi ketika bulan keempat dan 2 tahun kemudian itu trennya naik sekali gitu ya, sampai 300%. Nah tahun keempat itu turun seturun-turunnya sampai di bawah normal gitu. Sekarang tahun keempat, kelima, keenam kita lagi menata kembali nih, merayap kembali, mendekati para konsumen lama, mendekati para agen, dan alhamdulillah trennya naik. Kalau misalkan dari sisi kepuasan ya puas lah karena ada
ada perjuangan yang ada sesuatu yang diperjuangkan ya. Kalau soal income pendapatan ya itu mah relatif lah ya. Yang penting kita bisa makan, bisa berbagi, bisa sedekah gitu. Itu aja cukup. Oke, berarti memang nggak selamanya mulus aja ya Pak ya? Ya. Ada masanya turun juga. Nah, ketika ada di masa turun kan kadang itu jadi ujian yang bisa melemahkan semangat kita Ya, juga untuk jadi pengusaha. ya. Nah, itu Bapak gimana cara bangkitnya untuk tetap bertahan sampai sekarang tuh Pak? Saya mendekati tokoh-tokoh agama, ustadz, kemudian saya curhat, ini bagaimana ya? Oh ternyata sebaik apapun teknik marketing yang kita pelajari dan kita praktekkan, itu pasti bagus-bagus ya. Iya. Apa namanya? Teknik marketingnya pasti bagus. Tapi ketika Allah tidak meridhoi, nah itu ditarik semua sama Allah gitu kan. Terlepas daripada COVID atau tidak. Nah, ketika Allah ridho, semuanya akan baik-baik saja. Nah, sekarang saya kembali untuk mencari ridho Allah ya. Saya bergabung dengan komunitas-komunitas pengajian, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, menata kembali sholatnya, sedekahnya, ya hal yang seperti itulah. Tujuannya bukan lagi hanya soal dunia, tapi ada hal-hal yang ingin dicapai lagi. Dan alhamdulillah omset mengikuti. Omset mengikuti. Jadi saran saya sih minta ke Allah aja lah. Ketika Allah sudah ridho, trennya naik. Apapun teknik marketing yang Anda lakukan, kalau Allah sudah meridhoi pasti baik. Itu. Oke, spiritualitas juga menentukan ya Pak ya kelancaran bisnis. Luar biasa. Bukan hanya ikhtiar buminya aja bahasanya ya, tapi ikhtiar langitnya Marketing juga. langit gitu sebetulnya. Marketing langitnya. Pak, ketika mulai bisnis kan kadang yang menjadi struggle para UMKM atau orang yang mau mulai bisnis itu adalah membrandingkan produknya gitu ya, memperkenalkan produknya. Nah, ini pas Bapak memulai Madu Hitam Baduy, gimana cara membrandingkan sampai tadi kan omsetnya bisa nyampe 300% ya? Gitu gimana Pak? Memang gampang-gampang susah ya. Karena kebetulan saya punya basic di marketing iklan, jadi saya pikir iklan itu penting dan kita tidak bisa terlepas dari iklan. Nah, di awal-awal saya berusaha, saya door to door menawarkan mau madu enggak. Ya orang membeli ada yang karena memang butuh, karena memang kasihan si Erwin jualan madu, ya, dia beli. Tapi memang kan juga ada orang yang butuh membeli. Nah, dari situ terjadi repeat order. Memang lambat tapi itu sudah mulai ada. Dari situ saya pelan-pelan untuk mengajak teman-teman yang sesama pensiunan, yang sama-sama kena PHK, gabung lah. Gimana jualan madu aja? Oke, bergabung lah. Nah, caranya bagaimana? Saya setiap pagi sehabis sholat subuh itu memposting iklan. Di sosial media? Di WhatsApp. Oh, di WhatsApp, oke. Di WhatsApp, di Facebook sama di Twitter pernah juga dilakukan, tapi untuk branding bagus, tapi untuk penjualan terlalu luas marketnya ya, tidak sebagus di WhatsApp. Nah, setiap hari saya posting gitu ya. Ya orang ada yang suka ada yang tidak suka, ya tidak apa-apa. Sama aja seperti orang memposting soal politik, soal sosial, soal segala macam. Ya anggaplah ini bagian iklannya gitu ya. Nah, saya posting di setiap WhatsApp group, baik itu WhatsApp group tim saya maupun juga di kelompok-kelompok komunitas, kelompok teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman pengajian, teman-teman senam, komunitas sepeda, komunitas motor yang sepanjang mereka tidak menolak, saya posting aja. Dan tidak pernah tuh saya sampai dilempar sendal gara-gara posting iklan. Tapi yang ngomel banyak, cik itulah. Ya, saya bilang saya namanya juga usaha lah gitu. Nah dari situ banyak yang tertarik membeli, kemudian juga ada yang menjadi agen. Nah pelan-pelan lah dari situ terjadi akumulasi perputaran. Saya kira itu saja sih yang kita lakukan. Meskipun saya punya background iklan di media cetak, dengan kondisi UMKM seperti sekarang ini belum kuat lah kita memasang iklan di media baik itu cetak maupun elektronik. Mudah-mudahan ke depan, karena bagaimanapun saya yakin
kita tidak bisa maju kalau tidak beriklan gitu. Iya, Ya, betul. bahkan memasang iklan di Facebook ataupun itu kan berbayar. Belum juga saya lakukan. Mm-mm. Tapi ya yang gratis aja dulu lah. Dari situ juga sudah mulai terjadi penjualan. Oke, berarti sering-sering upload ya Pak ya? Setiap hari. Setiap hari. Ya minimal yang gratis ya di story WhatsApp ya Pak ya. Jadi harus Ya, di story WhatsApp juga ada gitu. Teman-teman agen saya juga banyak yang memasang di ya story WhatsApp, ada banyak itu. Saya juga setiap pagi saya pantau ada 30-40 orang yang memasang dan saya sapa, terima kasih sudah memasang. Oke, luar biasa. Pak tadi di spill ada agen. Berarti ini buka agen reseller atau gimana Pak? Ya, saya membuka keagenan reseller. Seperti tadi saya ceritakan di awal, banyak teman-teman yang kena PHK, istrinya tidak punya pendapatan untuk beli dapur, untuk sekolah anak. Nah, itu mereka bergabung, ya sudah kita sama-sama jalan aja gitu. Jadi berbagi sedikit keuntungan dengan mereka. Ada persyaratan nih Pak, usia atau bahkan Nggak misalkan? ada. Yang penting mau aja. Oh. Yang penting jujur ya. Karena ternyata setelah menekuni tahun keempat, banyak yang ngambil barang tapi tidak Bayar atau bayar. Oh. Nah, itu kan jadi pengalaman. Oh ya, jadi catatan saya gitu. Oh ini selesailah bisnis dengan yang seperti itu. Jadi sekarang kita bekerja dengan orang yang sama-sama mau maju, mau berjuang, jujur gitu. Tapi pergeseran pola penjualan juga terjadi dengan adanya marketplace di mana pembayaran itu harus di muka. Itu juga menular ke kita gitu, bahwa agen akhirnya mensyaratkan kepada konsumen mau madu boleh bayar dulu. Gitu ya. Dan agen juga akhirnya ke saya juga bayar dulu gitu. Karena memang terjadi pergeseran pola penjualan. Memang seharusnya tuh barang datang langsung bayar gitu kan. Iya. Jadi ada ijab kabulnya. Itu istilah COD gitu. Tapi kalau untuk konsinyasi masih jadi bahan pertimbangan. Saya juga tidak pernah mencoba beberapa kali memasang di outlet, di toko-toko, di tempat-tempat, perputarannya lambat gitu. Jadi ya sudah, saya menggunakan pola keagenan reseller aja. Oke, sekarang udah tersebar di mana aja Pak agen resellernya? Banyak ya, lebih dari 600 orang gitu ya. Tapi kan yang aktif tidak banyak. Iya. Kurang lebih ya 5-10% ada tetap aktif. Nah, itulah yang menjadi tulang punggung kita untuk terus berjalan. Kan ketika misalkan kita punya bisnis dan punya agen dan reseller, yang paling sulit tadi ya menjaga mereka untuk tetap bertahan. Nah, itu ada tips gak Pak? Tipsnya ya setiap pagi selalu berkomunikasi gitu ya. Baik melalui telepon atau sekedar bercanda di grup gitu. Dan mereka selalu menanyakan mana iklannya. Nah, saya kasih iklan gitu. Terjadi komunikasi, ini manfaatnya apa? Itu manfaatnya apa? Apakah ini bisa untuk mengobati ini? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu saya jawab di grup. Jadi mereka juga sambil belajar lah, learning by doing. Oke, berarti memang ada komunikasi juga intens ya Pak ya. Jadi kalau misalkan ada hal, kalau teman-teman pengen jadi reseller ataupun agen, ada hal yang belum dimengerti, bisa ditanyakan di grup juga ya Pak ya? Itu kalau daftarnya via mana Pak? Kebanyakan sih temen relasi, saudara. Nah, dari first line itulah mereka mengajak lagi teman-temannya lain gitu. Oke, jadi relasi-relasi terdekat ya Pak ya? Terdekat aja lah. Pak, menarik. Tadi kan biasanya kalau mau jadi pengusaha ya kita harus membrandingkan produk, minimal upload di sosial medianya kita. Dan kalau anak muda sekarang ya mungkin masih ada anak-anak muda yang mentalitinya tuh malu buat jualan gitu Pak. Nggak bisa. Gimana Pak? Ada gak sih mentalitas yang harus dimiliki anak muda nih ketika dia mau mulai bisnis? Ya, teman-teman ex-people khususnya Gen Z ya, saya banyak terbantu sama mereka. Mereka punya kelebihan. Kelebihannya itu adalah tidak gaptek. Iya. Mereka bisa main di Facebook, di Twitter, di di TikTok. TikTok sekarang lagi bagus-bagusnya. Mohon maaf saya nyebutan itu ya. Iya. Dan juga mereka bisa bermain di marketplace. Ada marketplace A, B, C, D, warna merah, warna kuning, warna hijau gitu kan. Itu mereka jago-jago. Iya. Beda dengan angkatan saya yang rada-rada gaptek. Ini kalau mau pasang buka toko di marketplace warna hijau, warna merah, warna kuning,
Gimana caranya? Itu susah buat generasi saya. Tapi kalau untuk generasi muda itu kelebihan gitu. Memang mereka punya kekurangan. Generasi muda Gen Z itu punya kekurangan dalam hal sisi pergaulan gitu ya. Iya. Mungkin mereka kurang kurang gaul gitu ya. Tidak aktif di OSIS, di pramuka, di palang belah remaja. Kan kalau aktif di situ dia banyak teman. Tapi kalau misalkan hanya belajar, ya sedikit temennya. Memang dibutuhkan dalam bisnis seperti ini harus banyak teman. Membuka teman sebanyak-banyaknya, ya itu salah satu kuncinya gitu. Jadi harus Tapi punya. ketika mereka punya kelemahan, tentunya punya kelebihan. Nah kelebihannya itu adalah mereka akrab dengan gadget. Iya. Itu yang belum disadari oleh teman-teman Gen Z ya, anak-anak muda sekarang. Malah itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang menurut saya kurang produktif gitu ya. Betul. Mereka aktif di TikTok, di ini, tapi hanya membranding dirinya sendiri. Oke. Coba kalau misalkan dia membranding, saya jualan lumpia misalkan, saya jualan simping, saya jualan apapun lah gitu, makanan, minuman, itu yang ditonjolkan dan itu sudah mulai banyak. Saya melihat banyak teman-teman yang berhasil di situ dan sudah nggak pakai malu lagi, ngapain juga malu kalau duitnya gede gitu kan. Iya. Bahkan saya ada teman yang dia jual pakaian bekas, omsetnya bisa sampai 300 juta. Saya juga banyak belajar gimana caranya, mesti begini. Aduh saya juga malu Kapan jualannya subuh dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Wah saya bilang ampun deh kalau demikian, saya udah menggunakan ini aja gitu. Jadi sosial media itu satu hutan rimba yang sangat mudah ditaklukkan oleh anak muda. Buat angkatan saya agak susah. Iya, tinggal mentalitasnya aja ya Pak ya. Jalan aja, coba aja. Pasti ada kendala-kendala pada saat memasarkan produk. Dilaksanakan aja. Nanti juga akan ketemu solusinya, nanti akan ketemu. Oke, jalani aja ya Pak ya. Pak, ketika mulai bisnis tantangan terbesarnya apa sih Pak? Tantangannya apa ya? Alhamdulillah tidak terlalu banyak lah ya. Saya dari sisi perizinan, baik izin kedaerahan, saya sudah tempuh ke PUUN dan 2 PUUN mengizinkan. Cuma satu lagi nih, saya belum kesana lagi ke PUUN Cikartawarna. Kemudian perizinan dari pemerintah daerah itu juga kita tempuh. Alhamdulillah kalau kita tahu jalannya, niatnya baik, itu dipertemukan dengan orang-orang baik gitu ya. Dinas-dinas juga sangat support, dari dinas di kota, kabupaten, di provinsi, mereka support. Apa sih yang dibutuhkan? Perizinan ini mudah sekali gitu. Tapi ketika cuman ada saja sih lah, oknum lah. Saku saya diuruskan izinnya gitu. Tapi bayar berapa? 3,5 juta. Oh ya udah, saya bayar. Kok izinnya nggak keluar-keluar ya? Akhirnya saya semperin ke dinasnya. Bapak kenapa pakai orang lain? Kenapa pakai calo? Katanya di sini mau gratis. Wah, pantesan. Ya sudahlah, itu mah pengalaman. Ya hal-hal seperti itu pasti akan dilalui semua orang lah. Ya, pesan saya merapat sajalah ke dinas-dinas, dinas di kota, kabupaten, di provinsi. Mereka baik-baik kok. Bantu, mereka akan bantu. Karena UMKM kan jadi tulang punggungnya perekonomian kita sekarang kan. Iya, betul. Jualan apapun laku sekarang. Bismillah. Oke, ketika ada niat yang baik pasti juga ada jalannya Pak ya. Dan pastinya X People juga udah pada penasaran dengan produknya itu ada apa aja dan khasiatnya apa aja. Tapi Pak, kita akan ulik di segmen selanjutnya. Karena ada yang mau lewat dulu, so stay tune terus di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. X People masih di 90,9 FM X Channel Radio Inspirasi Segala Generasi. Masih bareng Indah ditemani oleh Pak Erwin, owner dari Madu Hitam Baduy. Kita masih di program Melek Cuan X People. Tadi di segmen pertama dan segmen kedua sudah diceritakan tentang bagaimana perjalanan bisnisnya, kemudian juga struggle-nya seperti apa. Dan saat ini ya, pasti X People udah penasaran juga, ini ada apa aja produk dari Madu Hitam Baduy. Tadi walaupun udah di spill dikit sih, tapi kita minta detailnya nih Pak, ada apa aja nih produknya? Ya, X People dimanapun Anda berada, Madu Hitam Baduy itu brandnya, merek. Variannya ada 3 macam, putih, kuning, dan hitam. Nah, saya sedikit mundur dulu ke produk perlobahan. Produk perlobahan itu ternyata ada madu, barusan saya sebutkan, putih, kuning, hitam. Ada propolis,
ada royal jelly dan ada pollen. Nah, kalau orang luar sudah bisa memisahkan masing-masing produk tersebut, bahkan ada yang menyatukan kembali. Petani kita sekarang sudah mulai ya, terutama teman-teman petani yang di lebah ternak itu sudah mulai bisa memisahkan pollen, dipisahkan dari madu gitu. Kemudian propolis, royal jelly juga sudah ada yang mulai memisahkan dan ada yang menyatukan kembali. Nah, tapi kalau untuk di madu baduy, karena itu lebah liar dan diolah secara tradisional, kita belum bisa gitu. Para petani itu ketika panen di hutan larangan Lewi Damar, madunya diambil, diperas, masuk ke botol. Jadi semua unsur tadi, madu, royal jelly, propolis dan pollen menyatu. Nah, padahal unsur-unsur tadi itulah yang setahu saya yang membantu meningkatkan kesehatan dan membantu kinerja organ dalam untuk menjadi lebih sehat. Setahu saya madu itu membantu meningkatkan kinerja organ dalam yang menyebabkan penyakit atau di kalangan medis disebut dengan penyakit degeneratif. Saya ambil contoh saja, misalkan orang yang sakit MAH itu berarti lambungnya yang bermasalah. Gitu. Nah, organ dalam lambung inilah yang bermasalah. Orang yang sakit asma sangat besar kemungkinan itu paru-parunya bermasalah. Orang yang sakit jantung, stroke itu pasti ada masalah. Demikian juga diabetes itu pankreas yang bermasalah. Jadi organ dalamnya yang bermasalah. Nah, madu sebetulnya madu apapun ya, ya merek apa? Madu itu konform dengan Anahal 6869 dari perut lebah keluar cairannya beraneka ragam dan madu sebagai obat yang menyembuhkan. Nah, jadi kalau misalkan madunya murni tidak dicampur dengan apa-apa, saya yakin 100% insya Allah membantu menyehatkan dan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, madu baduy tadi saya ceritakan masih murni, masih madu hutan yang luar biasa. Madu kuning, madu hitam, madu putih. Madu kuning itu akhirnya saya klasifikasikan seperti itu sesuai dengan testimoni dari para konsumen. Saya kelompokkan madu kuning lebih kepada membantu meningkatkan kesehatan, imunitas tubuh. Madu hitam sudah mulai nih membantu memperbaiki kinerja organ dalamnya gitu ya. Nah, sedangkan madu putih karena dia mengandung antioksidan yang paling tinggi dan mengandung anti-aging, itu setingkat untuk penyakit yang lebih tinggi. Konkretnya seperti apa? Kalau orang yang, mohon maaf ya saya sebut ya, epilepsi nih, epilepsi atau ayan, itu cukup madu kuning. Jadi saya ada 3-4 orang konsumen yang dalam 1 bulan bisa 20-30 kali terkena serangan epilepsi ayan. Tapi setelah mengkonsumsi madu kuning, itu serangan gagal fokus atau ayan atau epilepsinya sangat jauh berkurang. Gitu. Jadi membantu meningkatkan stamina, kekebalan tubuh. Begitu juga yang imunitas tubuhnya menurun, apa istilah medisnya ya, itu dengan madu kuning sangat terbantu. Nah, kalau misalkan madu hitam itu sudah kepada pengobatan seperti tadi saya sedikit ceritakan, orang yang sakit mah lambungnya bermasalah. Nah, itu dia biasanya kalau ibu-ibu wanita suka jajan sembarangan, kemudian beli bakso, cuka segala macam pedas, mahnya kambuh gitu kan. Nah, itu dengan madu hitam. Demikian juga yang asam urat, kolesterol, darah tinggi, itu menggunakannya madu hitam. Gitu. Tapi madu itu kan bukan seperti obat yang sekali minum langsung cespleng gitu ya. Jadi harus continue karena madu itu bukan dibanyak tapi disering. Percuma kita minum madu setengah botol tapi dalam 1 kali tenggak itu setengah botol. Bukan begitu. Madu itu diminumnya adalah rutin. Pagi sesendok, malam sesendok, rutin saja. Gitu. Insya Allah itu dalam kurun waktu 3-6 bulan kondisi tubuhnya membaik. Saya punya 5-6 orang yang diabetes. Dia konsumsi madu hitam sebulan 2 botol gitu. Awalnya saya curiga ini kok orang pesan madu sebulan 2 botol. Apakah dijual gitu, mau jadi agen atau gimana? Oh, ternyata dikonsumsi. Dia konsumsi dan
setelah disamperin ngobrol, dia punya diabetes dan bulan ke-6 kondisi baiknya badannya sudah membaik. Saya juga di Cimahi ada teman wanita usia 30 tahunan, pasangan muda lah ya, suami istri. Dia mengalami satu kendala di mana harus bolak-balik ke rumah sakit, kemudian harus transfusi, bahkan harus diinfus gitu. Ternyata dia kekurangan darah. Setelah ditelusuri ada kendala di rahim itu ya, ada miom atau kistanya. Nah, itu diarahkannya madu putih. Hampir 6 bulanan, kemudian kondisinya jauh membaik. Ketika ketemu lagi wajahnya sudah cerah gitu. Gimana Neng, badannya? Udah, alhamdulillah sudah nggak bolak-balik lagi ke rumah sakit. Madu putih aja katanya. Oh syukurlah kalau demikian. Terus sekarang gimana? Sekarang program hamil. Ya syukurlah, karena pasangan suami istri ya masih muda ya, 30 tahunan. Saya arahkan suaminya pakai yang hitam, saya bilang istrinya pakai yang putih. Kenapa? Karena katanya madu hitam itu baik untuk stamina vitalitas pria gitu. Perlu campur lagi telur merahnya nggak usah, saya bilang. Kalau mau campur yang merah, yang madu kuning saja gitu ya. Madu hitamnya cukup diminum sehari sesendok insya Allah. Nah, saya belum ketemu lagi nih apakah program ini sudah membaik. Demikian juga yang punya sakit jantung. Saya punya 5 orang yang dia rutin minum order madu sebulan sekali dan sebulan satu botol. Itu selalu saya perhatikan gitu ya, ordernya sebulan. Dan kebetulan saya tahu riwayat kesehatannya, dia sudah menggunakan ring. Kang kumaha setelah minum madu teh? Halus cenah. Dia lebih baik katanya. Nah, aku mah gitu. Ya sekarang mah yang biasanya kalau bermain golf engap katanya. Dia setelah minum sudah pakai ring tapi masih main golf engap. Tapi setelah konsumsi madu mah rada jag-jag cenah, lebih baik. Oh iya. Banyak yang menyatakan setelah konsumsi madu hitam, meskipun dia sudah menggunakan ring, itu kondisinya membaik. Itu salah satunya. Jadi ada madu hitam, madu kuning, dan juga madu putih. Ya. Secara khasiat juga beda. Nah, selain khasiatnya dan warnanya, ada yang membedakan lagi Pak dari rasa atau mungkin ini betul. encer atau gimana gitu? Ya. Madu kuning itu orang taunya manis lah ya. Iya. Ternyata madu dari baduy itu selain manis, juga ada varian yang harum, wangi. Saya sebutnya madu kemang leuweung. Jadi kalau misalkan menemukan madu kuning yang selain manis, kental dan wangi, nah itu dari baduy. Madu lain yang saya temukan di toko-toko saya belum menemukan madu yang wangi. Kenapa wangi? Itu diduga dari sejenis anggrek liar yang dihisap oleh lebah, dibawa ke sarangnya, dan itu tidak merubah komposisinya, kental, manis dan wangi. Nah, itu ada madu-madu yang teksturnya wangi. Kalau madu putih ternyata ada 2 macam. Yang putih bening dan putih keruh. Yang putih bening itu manis banget, kareueut kalau orang Sunda bilang, lebih manis daripada yang kuning. Tapi kalau yang putihnya agak keruh, dia cenderung manis asam. Manis agak asam. Nah, kalau misalkan menemukan madu, kok madunya asam? Itu madu bagus karena mengandung royal jelly gitu ya. Diduga keras mengandung royal jelly. Madu kuning juga ada yang manis asam, itu mengandung royal jelly. Nah, kalau yang hitam itu pahit. Pahit. Orang Bandung banyak yang tidak suka gitu ya, pahit gitu. Mereka menduga dicampur dengan herbal atau dicampur dengan jamu, batrawali atau sambiloto. Enggak, saya bilang ini memang murni aslinya seperti itu. Tapi manisnya kalau sudah biasa sih pahit manis lah, tidak terlalu pahit, masih bisa. Kenapa? Karena itu diduga lebahnya mengkonsumsi madu plus getah. Nah, getah ini ternyata yang mengandung antibiotik alami. Dibawa ke sarangnya. Di mana sarangnya? Ini sarangnya juga beda-beda nih. Kalau madu kuning sarangnya menggantung di batang pohon. Kalau madu hitam sarangnya di dalam batang pohon, melubangi batang pohon gitu. Batang pohonnya masih hidup. Jadi diduga pahitnya itu berasal dari getah yang menyerap ke sarangnya. Jadi sarangnya itu ada dalam batang pohon.
Nah kalau madu putih, si lebahnya itu hanya mengkonsumsi, diduga lebahnya itu hanya mengkonsumsi satu jenis bunga, dia tidak campur-campur. Kemudian sarangnya juga di batang pohon yang sudah lapuk, yang sudah mati, dan itu sangat jarang sekali. Makanya madu putih itu sangat jarang. Jadi kalau dari sisi rasa, putih dan kuning manis, bahkan yang putih itu manis banget, kadang-kadang manis asam. Kalau yang hitam pahit manis. Tapi ada juga yang pahit banget gitu ya, yang saya sendiri sebagai orang yang sudah berkecimpung 6 tahun, itu madu teh pahit-pahit gitu kan. Tapi memang hasil seperti itu. Jadi kalau madu dari Baduy, madu hitam Baduy itu setiap kali kedatangan barang tidak akan selalu, belum tentu sama dengan madu-madu sebelumnya. Kang, saya minta madu yang seperti kemarin. Oh nggak bisa, saya tidak bisa menjamin. Kang minta madu yang kental. Ya seadanya saja gitu ya. Berarti lebahnya sama tapi prosesnya yang beda gitu ya Pak ya? Atau gimana yang membedakan? Tergantung lokasinya. Jadi kalau misalkan blok A, blok B, blok C, seperti saya ceritakan di blok A tanamannya beda dengan tanaman di blok B. Bunganya juga beda gitu. Demikian juga curah hujan dan sinar matahari. Itu yang menentukan kadar air gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi ada beda-beda perilaku lebah, beda hasilnya juga. Dan ini ada beberapa ukuran. Apa Pak ini? Ya, dari ukuran itu ada 3 macam. Ada ukuran 450 mili yang besar. Kemudian ada yang sedang, itu ukuran 325, dan yang kecil 260. Ini juga ada historisnya gitu ya. Ternyata unik ini saya pelajari. Madu yang 450 itu botol besar. Botol besar. Ini dibungkus dengan gebok jau. Gebok jau itu pelepah daun pisang. Orang sana ini terkait dengan mohon maaf ya, tolak bala katanya. Kalau yang punya indera keenam begitu dipegang, nah madu nah kieu. Tapi kalau buat saya sih biasa-biasa aja, supaya tidak mudah jatuh. Kemudian saya kasih plastik biar lebih rapi. Konsumennya ternyata beda-beda gitu ya. Kalau orang-orang yang menengah ke atas yang sudah mapan, dia cenderung menggunakan madu yang 450 gitu ya. 400 mili, 450 mili karena bisa belinya 11 kali, atau yang 325 mili yang sedang. Tapi untuk Gen Z, dia lebih suka yang botol kecil gitu. Nyobain dulu. Mungkin dari segi mencoba dulu, mungkin keuangan terbatas, tapi itu lebih compact. Lebih bisa dibawa kemana-mana, disimpan di meja kerja juga, tidak takut tumpah, lagi lebih eye catching gitu ya. Jadi ternyata yang kalau mau memasarkan ke Gen Z, milenial, harus yang 260 gitu ya. Kalau yang memasarkan kepada orang yang di atas 40 tahun, pakai yang lebih besarnya. Itu juga unik gitu ya, setelah saya pelajari. Jadi untuk anak muda banyak yang itu. Jadi selalu disiapkan aja gitu, karena selalu ada permintaan yang botol 260. Botolnya juga segi 6. Dan itu kita produksi di sini gitu. Oke. Berarti memang disesuaikan juga dengan kebutuhan ya Pak ya? Ya, akhirnya dengan pasar ya. Pasarnya saya tidak bisa memaksakan harus botol 450 yang besar dan yang kecil. Anak-anak muda, saya pingin yang lebih modern gitu. Ya boleh, silakan. Iya, kalau masa simpannya ini berapa lama Pak? Ya, madu itu tidak ada madu yang kadaluarsa ya. Saya pernah mencicipi madu yang 2 tahun. Jadi sengaja saya simpan yang ukuran 325 ini, saya simpan madu hitam, tidak dibuka gitu ya, tidak dibuka, saya simpan saja. Setelah 2 tahun saya coba, rasanya tidak berubah. Gitu. Madu orang lain juga ada yang sampai 7 tahun saya cicipi, tetap bagus gitu. Nah tapi pemerintah khususnya dinas terkait itu mengisyaratkan dalam label itu harus dicantumkan masa kedaluarsa gitu. Paling tidak 2 tahun lah. Nah, makanya saya pasang aja 2 tahun. Lagian juga ngapain juga lama-lama. Habis kayaknya. Ukurannya untuk 10 hari, ini ukurannya untuk 2 minggu, ini kan ukurannya untuk sebulan, itu harus ya habis lah diminumnya. Oke. Berarti kalau madu itu tidak ada kadaluarsa, tapi kalau secara ini 2 tahun lah ya Pak ya. 2 tahun. Dan bisa beli di mana Pak kalau misalkan mau order nih? Nah kalau saya kan menggunakan pola-pola keagenan. Jadi teman-teman SD, SMP, SMA gitu kan, komunitas grup itu adanya di WhatsApp gitu kan, di grup WhatsApp. Kemudian mereka
Yang sudah kenal maupun yang belum. Kalau yang belum kenal itu misalkan saya bergabung di salah satu komunitas grup WhatsApp, dia akan order ke situ Mhm. kepada siapapun yang beriklan di situ. Saya mau tanya harga, manfaat segala macam, nah dia tanya ke situ. Oke, dan ada nggak nomor WhatsApp yang bisa dihubungi barangkali Ada, Ex-People para saya pendengar? sudah saya kasihkan Ini tadi. ya. Oke nih Ex-People buat kamu semua yang pengen nyoba gitu ya. Tadi sudah disebutkan juga beberapa khasiat dari madu hitam baduy atau juga mau join jadi agen reseller juga lewat WhatsApp ini, Pak. Ya. Nah, boleh Ex-People menghubungi nomor WhatsApp 0813 8587 1526. Indah spill lagi 0813 8587 1526. Jadi Ex-People semua kalau mau nyobain tadi berbagai khasiat ya, barangkali ada ya, aduh aku juga sama nih punya penyakit lambung atau tadi juga jantung dan lain sebagainya, atau lagi promil, ada yang qadarullah hanya kista dan lain sebagainya, boleh dicoba ikhtiarnya Iya. gitu ya dengan madu hitam baduy. Ada madu putih, madu hitam dan juga madu kuning ya Pak ya. Dan ada sosial media barangkali Pak atau di WhatsApp saja? Ada itu madu hitam baduy, namanya langsung aja madu hitam baduy, Oke. yang ada gambar Erwinnya. Madu hitam baduy itu kan banyak ya, banyak orang memproduksi, memasarkan juga banyak. Bukan hanya tim saya saja, tapi kalau misalkan mau yang ini ya yang ada gambarnya Erwin. Oke, yang ada gambar Pak Erwinnya. Dan Bapak terima kasih banyak sudah Oke. sharing-sharing di pagi hari ini. Dan kalau ngobrol pengen lama sebenarnya Pak Siap. ya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin terakhir dari Bapak ajakan nih untuk para pendengar semuanya untuk mencoba madu hitam baduy, atau misalkan memberikan pesan kepada para pendengar juga boleh banget. Bapak silakan. Ya, Ex-People dimanapun Anda berada, sehat itu mahal ya. Mahal apa murah ya? Tapi minum madu itu akan membuat kita lebih sehat setiap hari. Madu itu bukan dibanyak tapi disering. Konsumsi madu sehari sesendok. Pagi boleh, malam boleh, atau pagi malam. Insya Allah sehat selalu. Semangat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting banget, betul banget ya Ex-People, bahwa sehat itu mahal ya Pak ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan, salah satunya merutinkan minum madu hitam baduy dari Pak Erwin. Sekali lagi terima kasih banyak Terima Bapak. kasih. Terima kasih banyak juga Ex-People sudah mendengarkan perbincangan kami dari awal sampai akhir di program Melek Cuan. Jangan lupa buat kamu yang mau order langsung aja di 0813 8587 1526. Dan kita akan ketemu lagi Ex-People di program Melek Cuan berikutnya. Dadah.